Apa sih kamu ngarang? Kamu tuh aku kenalin Yaya biar pas aku nggak di sini kamu ada temen main. Malah kamu bilang yang enggak. Gimana kamu ada temen main kalau kamu dikit-dikit takut? Bisa jadi kan emang darah yang kamu maksud itu darah binatang. Toh pas Yaya main sama kita nggak ada tuh di badan dia atau jejak dia yang ada darahnya. Kalau soal orang tua yang kamu lihat itu aku belum tahu sih mama papa Yaya itu. Tapi emang bisa jadi Yaya dikekang gak boleh keluar. Jadinya dia gak boleh main sama kita. Jelasku masih tidak terima. Iya sih Gal, apa aku minta maaf aja ya ke Yaya? Iyalah, kamu harus minta maaf. Kamu udah nuduh yang enggak. Tapi jangan sekarang, Mbah masih marah. Besok aja kita ke rumah Yaya, oke? Oke. Kami pun berbaikan. Kembali masuk ke dalam rumah dan bermain boneka. Entah kenapa Titi bisa melihat papa mama Yaya yang ia maksud saat itu. Padahal aku sendiri tidak melihatnya. Begitupun darah yang dimaksud Titi. Aku juga tidak melihat setetes pun. Hari ketiga aku berlalu. Jam 3 sore sudah waktuku untuk mandi dan makan. Saat itu seharian aku belum bertemu dengan bule. Namun saat kami melintasi kamar bule dengan pintu yang terbuka itu, aku dan Titi melihat bule memakai rukuh. Bule berdiri dengan sendekap dan masih meringis dengan giginya yang terlihat serta mata melotot. Masih berkomat kamit. Yang baru bule kali ini berdiri tapi dengan gerakan menggerakkan badannya membungkuk ke depan, kemudian ke belakang dengan pelan tapi pasti. Dan yang gak masuk akal, gerakan bule sangat lentur, seakan-akan tidak memiliki tulang untuk membungkuk dan menghadap 90 derajat. Kami pun lari, karena memang sehari-hari kata nenek bule seperti itu. Setelah menyelesaikan mandi, kami makan di dapur. Saat itu nenek memasak ayam, namun aku tidak menemukan bagian kesukaanku, yakni hati ayam. Aku pun bertanya pada nenek, "Mbah, nggak ada hatinya ya?" tanyaku sembari bibir manyun. "Nggak ada, tadi Mbah beli di pasar sih. Pas taruh di dapur, Mbah tinggal dulu nyapu sebentar. Pas balik buat nyuci ayamnya, hatinya nggak ada. Paling yang jual lupa, Nduk." Namun dari panjangnya cerita ini, kalian menemukan suatu keanehan nggak? Aku pun baru ingat, selama aku ada di rumah nenek, aku tidak pernah melihat bule makan. "Bule udah makan, Mbah." "Bule nggak pernah makan bareng kita, Nduk." Aneh, tapi terserah. Aku saat itu lebih memilih untuk tidak terlalu ikut campur urusan bule, karena memang aku sangat takut. Setelah selesai makan, aku dan Titi kembali ke kamar Titi. Dan lagi-lagi kami harus melewati kamar bule. Saat kami melintas, alangkah kagetnya kami melihat kamar bule yang penuh dengan kertas bertuliskan aksara Jawa yang entah saat itu apa artinya. Karena aku masih anak kelas 2 SD yang belum tentu hafal tentang aksara Jawa, yang bisa aku pastikan dinding kamar bule hampir semua ditempel tulisan itu. Dan kudapati bule duduk di atas sajadah, berdiam diri sembari pintu terbuka. Kami langsung lari menuju kamar Titi. "Kamu lihat, bukannya tadi tulisan itu nggak ada ya?" tanyaku. "Iya, tadi nggak ada. Padahal kita makan juga baru 30 menitan, kata Titi. Belum selesai kami berbicara, pintu kamar Titi ada yang mengetuk. Tok, tok, tok. Aku kaget. Titi takut. Akhirnya akulah yang memutuskan untuk membukanya. Saat aku buka, betapa kagetnya aku melihat bule berdiri di depan pintu kamar Titi. Aku tertegun dengan ekspresi wajah bule yang masih tersenyum. "Shh, kue cah cilik gak usah melu-melu ya, Nduk. Artinya, kamu anak kecil, gak usah ikut-ikut ya, Nduk." Aku langsung menangis. Bule kembali meninggalkan kami dengan langkah pelan menuju ke kamarnya. "Ada apa sih? Kenapa bule? Butuh waktu 5 tahun bagiku untuk mama memberitahuku apa yang terjadi." Singkat cerita, malam hari ketigaku dimulai. Saat itu aku memutuskan untuk tidur dengan Titi di kamarnya.
Nenek juga tidur di kamarnya, dan hanya Pak Le yang tidur di depan TV. Malam itu menunjukkan pukul 12 malam. Aku terjaga dari tidurku karena kebelet pipis. Aku pun membangunkan Titi. "Titi, temenin ke kamar mandi," ajakku. "Nggak mau, takut," dengan suara yang tidak jelas. "Terus gimana aku nggak ada temennya?" Rengekku. "Ajak Mbak aja lah," katanya. Ya sudah, aku menyerah. Ku buka pintu kamar Titi untuk membulatkan niat pergi ke kamar mandi sendirian di jam 12 malam. Kamar bule saat itu terkunci. Kamar nenek pun juga, karena aku tidak enak apabila mengetuk kamar nenek di malam hari. Pasti nanti mengganggu yang lain tidur juga. Dengan lampu remang-remang saat itu, aku belum bisa menggapai saklar lampu. Sehingga ya sudah, aku berjalan menyusuri rumah joglo nenek dengan keadaan remang-remang menuju kamar mandi. Tidak ada siapapun, hanya ada suara jangkrik dan kodok malam. Aku buru-buru masuk ke dalam kamar mandi, dan saat itu ku dengar ada orang lain selain aku yang ada di dapur. Entah siapa, orang itu membuka pintu dapur menuju halaman belakang rumah nenek. Batinku saat itu, siapa sih? Siapa yang tengah malam begini berani keluar rumah di halaman belakang pula? Kan itu isinya ilalang semua. Setelah aku selesaikan urusanku di kamar mandi, dengan rasa was-was aku membuka pintu. Tidak ada seorang pun, pintu juga tertutup. Namun saat itu, tembok dapur rumah nenek terbuat dari kayu di bawah dan di tengahnya terbuat dari anyaman bambu seperti kipas sate. Di anyaman itu terdapat lubang kecil. Karena kepo, aku memberanikan diri untuk mengintip ke balik tembok itu. Gelap dan sepi. Saat aku akan menjauhkan mataku dari tembok itu, alangkah terkejutnya aku melihat wajah bule tersenyum dengan rambut panjangnya yang menjuntai ke bawah. Benar, aku yakinkan posisi bule saat itu menggantung dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Aku terkejut dan tersungkur ke belakang sembari menutup mulut agar suara tangisku tidak membangunkan siapapun. Aku langsung lari ke kamar Titi. Saat melewati kamar bule, aku melihat kamar itu terbuka, meskipun tidak lebar. Malam Jumat, sesampainya di kamar, aku langsung tidur menutupi semua badanku dengan selimut. Dengan menahan tangisku, aku berpikir, kenapa bule? Kenapa malam-malam bule keluar rumah? Saat itu jawaban dari teka-teki ini belum aku temukan dan kembali kupaksa diriku tidur sampai keesokan harinya. Cerita baru dimulai. Keesokan harinya, di hari keempat pagiku, rasa takut masih aku rasakan dengan sangat jelas. Galuh kecil yang ceria dan aktif tiba-tiba saat itu merasa tidak berani untuk melangkah menjauh dari kamar Titi. Biasanya selalu aku yang bangun pagi, membangunkan Titi dan mengajaknya bermain. Namun pagi itu tidak sebaliknya. Titi yang membangunkanku mengajak bermain. "Galuh, bangun, ayo main." "Aku gak enak badan, nanti aja deh," alasanku menutupi rasa takut. "Ya udah deh, aku main duluan ya, nanti nyusul. Aku di belakang rumah." Belakang rumah? Bahkan aku membayangkan kejadian semalam pun masih bergetar tubuhku. Kenapa gak di depan aja? Aku ikut kalau di depan, kalau di belakang gak mau, kataku. Sebenarnya aku masih takut dan enggan keluar kamar, tapi aku lebih takut kalau Titi bermain sendirian di belakang rumah, tempat kejadian mengerikan semalam. "Ya udah deh, aku ambil dulu ya, tapi mainannya di belakang sambil ambil bunga-bunga," katanya. "Ya, jangan lama-lama ya," kataku. Setelah percakapan itu, Titi berlalu meninggalkanku. Aku pun kembali mengumpulkan keberanian untuk beranjak dari tempat tidur. Saat aku membuka pintu kamar, aku melihat bule sedang duduk di ruang tamu. Dengan tangan keriputnya, bule sedang menjahit baju yang sobek. Normal, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. "Baru bangun, Nduk?" tanya bule padaku. "Nggih, bule." Karena aku merasa tidak ada yang salah dengan bule pagi itu, aku menghampirinya hanya untuk berbincang.
Itu baju siapa, Bule? Tanyaku. Bajunya Bule, Nduk, jawab Bule. Aku masih ingat, baju itu berwarna putih tulang memiliki garis-garis kecil berwarna hitam. Baju yang dipakai Bule saat kejadian malam itu. Namun, baju itu kini sobek. Juga terdapat bercak merah yang seakan cepat-cepat dibasuh menggunakan air, tapi masih meninggalkan jejak. Baju itu terlihat lusuh dan terdapat beberapa jerami menempel di bajunya, seperti baju yang baru digunakan untuk berburu di hutan. Kenapa, Nduk? Kok diam aja? Tanya Bule. Enggak apa-apa, Bule. Bule udah makan? Tanyaku memastikan Bule memang sudah makan. Gak tahu, Nduk. Bule itu sekarang kok gak nafsu makan, tapi perut Bule mesti kenyang. Kenapa ya, Nduk? Jelas Bule. Alhamdulillah, batinku. Bule sudah mulai banyak bicara denganku. Bule kalau sakit ke Pak Dokter aja. Bule biar disuntik. Soalnya Bule pucat, jelasku. Sembari memperhatikan wajah Bule yang pucat pasi, bahkan tulang rahang Bule saja kini sudah terlihat sangat menonjol, seperti tidak berdaging. Enggak, Nduk, Bule enggak apa-apa, jawab Bule sembari memasukkan benang jahit yang sudah habis. Bule, Galuh boleh tanya sesuatu enggak? Iya, Nduk, boleh. Tapi Bule jangan marah ya. Bule menghentikan kegiatannya, lalu memandangiku dengan serius. Ya, tanya aja, Nduk. Sempat aku berpikir lebih baik kuurungkan saja niatku, tapi rasa kepoku melebihi rasa takut saat itu. Bule tadi malam mau kemana? Belum aku menyelesaikan kalimat, Bule mengelus rambut, menyisir dengan jari jemari kirinya, kemudian mendekatkan wajahnya ke arahku. Kembali, ekspresi mengerikan itu, mata melotot dengan seringai lebar. Komat kami dengan cepat mengucapkan bahasa Jawa yang aku tidak mengerti itu apa. Aku teriak, menangis ketakutan, melihat ekspresi Bule, juga melihat jarum yang dibawa Bule di tangan kanannya itu, kini ditancapkan ke dada Bule sendiri. Seketika itu, Titi dan Nenek menghampiriku yang posisi masih dijambak oleh Bule. Nenek berusaha menenangkan Bule dengan membaca ayat suci, dan menahan tangan kanan Bule yang menancap jarum itu lebih dalam. Titi yang berusaha melepaskan cengkraman Bule dariku. Sar, wes, Nduk, sadar, Nduk, ucap Nenek diselingi doa dan tangisan yang kian pecah. Setelah beberapa menit, Bule Sari akhirnya sadar, kemudian menangis melihat keadaan yang sebenarnya tidak ingin dia lakukan. Mbok, Sari kenapa toh, Mbok? Dengan tangis yang terasa menyayat hati. Enggak apa-apa, Nduk. Udah enggak apa-apa. Istighfar, Nduk, ucap Nenek sembari merangkul Bule. Tangan Nenek menekan dada Bule untuk menghentikan darah yang terus menetes akibat tancapan jarum itu. Mbok, Sari enggak kuat, Mbok. Relain Sari, Mbok. Sari enggak mau membahayakan Titi, Mbok. Enggak, Nduk. Enggak mungkin Mbok ngerelain kamu. Kamu harus kuat ya, Nduk. Tenang, Nenek. Seketika, aku dan Titi yang berumur 8 tahun saat itu sedikit banyak mengerti arah pembicaraan itu. Aku dan Titi yang tadinya menangis ketakutan, kini Titi berlari ke dekapan Bule menangis dengan terisak. Ibu, jangan tinggalin Titi. Dengan tangis yang sangat menyayat hati. Ibu, Titi gak apa-apa, gak punya temen. Asalkan Titi punya ibu. Ibu gak apa-apa kayak gini. Titi janji, Titi gak akan nakal, lari-lari takut lagi. Asalkan Titi masih bisa lihat ibu. Sungguh, aku tidak mau melihat keadaan seperti ini. Melihat Titi dan Bule seperti itu. Aku semakin mengurungkan niat untuk mengadu ke bapak dan meminta tolong Pak Le untuk menelpon bapak menjemputku. Aku tidak bisa meninggalkan Titi bermain sendirian. Setelah kejadian itu, Nenek membawa Bule ke dalam kamar untuk membantu menenangkan Bule dan mengobati lukanya. Aku pun mengajak Titi bermain, tujuanku untuk menghiburnya agar tidak sedih berlarut-larut. Karena saat itu kita masih sama-sama anak kecil berusia 8 tahun,
yang tidak bisa memberikan kata-kata mutiara yang dapat menenangkan satu sama lain, selain kalimat "ayo kita main". Aku pun bergegas membantu Titi yang saat itu belum selesai membereskan mainannya untuk dibawa ke halaman depan. Dengan berat hati, aku melangkah kaki ke halaman belakang. Kali ini, aku melewati jalan kecil sebelah kanan rumah. Dan lagi, aku menemukan bunga layar tercecer di sana. Namun, aku mengabaikan dan buru-buru untuk mengambil mainan di belakang. Sesampainya di halaman belakang, aku dan Titi berkemas. Namun, tiba-tiba Titi menemukan sesuatu di balik sumur tua nenek itu. Kali ini kepala ayam berwarna hitam, masih dengan darah segar, seakan-akan baru dipotong beberapa jam lalu. Titi mengambilnya dan menyerahkan padaku. "Kamu ingat ini nggak, Ti? Setahun lalu kita menemukan kayak telinga gitu di bawah pohon beringin itu," kataku. "Iya kok, ingat. Terus sekarang ini kepala ayam ya. Kamu sudah seperti detektif Conan. Seperti dua anak kecil yang diberikan kasus untuk ditemukan jawabannya." Aku pernah dengar pas mamaku telepon sama ayahmu, katanya warga di sini banyak yang kehilangan hewan peliharaan. Kamu tahu? Tanyaku. Aku malah nggak tahu, tapi emang beberapa bulan ini kalau malam Selasa sama malam Jumat, warga tuh kayak bawa obor gitu keliling. Tadi malam juga kan? Katanya. Ini hari Jumat, Ti. Berarti harusnya tadi malam ada kejadian dong. Kamu tahu emang tadi malam? Tanyaku. Pas kamu udah balik dari kamar mandi, aku tuh denger kamu kayak orang nangis. Ya udah aku biarin aja. Terus pas itu aku lihat kamu udah berhenti nangisnya. Terus aku denger suara warga tuh keliling gitu. Terus aku coba intip ke depan. Emang bener sih, ada Pak Kamidi juga lagi keliling bawa obor. Aku semakin yakin bule ada di balik ini semua. Karena waktunya sangat bertepatan. Tapi aku kembali ingat pesan Bapak untuk diam saja dan jangan beritahu siapapun. Namun, aku justru semakin penasaran malam Selasa dan malam Jumat. Malam Jumat aku sudah melihat sendiri bule keluar. 3 hari lagi malam Selasa. Aku harus punya bukti. Sok-sokan memang aku ini, tapi bagaimana lagi? Sudah sifat alamiah seperti ini memang. Hari selanjutnya masih seperti biasa. Tidak ada yang aneh dari bule. Hanya posisi bule setiap menjelang maghrib yang selalu memakai ruku berdiri sendekap, menyeringai sembari komat kamit. Itu saja yang terulang. Aku pun semakin terbiasa dengan itu dan kuanggap bukan hal yang baru lagi. Atau di malam harinya, rumah nenek selalu berisik. Selalu ada suara derap kaki. Suara burung gagak yang selalu mengitari rumah nenek. Kalau kata orang Jawa, burung gagak itu menghantarkan pertanda tidak baik jika dia bertengger di salah satu atap rumah. Pasti akan ada yang meninggal. Semacam urban legend, tapi kami mempercayainya. Anehnya, burung gagak itu hanya mengelilingi rumah, selalu setiap malam. Singkat cerita, tibalah hari di mana hari itu hari Senin. Tepat, di mana malamnya adalah malam Selasa. Apabila benar kata warga jika mereka kehilangan hewan peliharaannya, harusnya hari ini ada kejadian lagi nanti malam. Pagi itu kita awali dengan bermain di kebun tela milik Pak Kamidi. Kebun itu hanya separuh bagian yang ditanami ketela. Selebihnya dibiarkan tak terawat ditumbuhi ilalang yang tingginya jauh di atasku. Kami bermain di samping ilalang itu sampai pada pembicaraanku pada Titi. "Galoh, kamu gak lihat Yaya?" "Oh iya ya, kemana ya? Dia udah beberapa hari ini gak main sama kita." "Kita ke rumah Yaya aja yuk, kita cari dia. Sekalian aku mau minta maaf," kata Titi. Tanpa berpikir panjang, aku berjalan dengan Titi menuju rumah Yaya yang terlihat tak terawat namun megah. "Assalamualaikum Yaya," suara kami berdua bersautan. Namun tidak ada jawaban. "Yaya, kamu di mana? Aku Galuh. Ayo main," kataku. Kudapati Yaya berjalan dari samping rumah menemuiku.
Saat itu matahari terik. Sinarnya pun mampu membuat kulitku merah jika lama-lama berada di bawahnya. Namun, Yaya lebih memilih menjauhi sinar itu. Dia lebih memilih berdiri di samping rimbunnya pepohonan yang menutupi rumah itu. "Halo, kamu kemana aja?" sapaku ramah. "Aku di rumah," kata Yaya. "Yaya, aku minta maaf, kemarin ninggalin kamu sendirian sama Galuh," kata Titi. "Iya, gak apa-apa kok, udah biasa," kata Yaya. "Udah biasa," katanya, berarti udah biasa yang pas lihat dia lari gitu. Atau udah biasa karena emang gak ada yang mau temenan sama dia. Saat itu, aku belum terlalu memikirkannya. Titi dan Yaya pun salaman, menandakan mereka sudah baikan. "Ayo main ke rumah nenekku, Titi punya banyak mainan," kataku. "Aku gak boleh kemana-mana, harus di sini," kata Yaya. "Kan deket rumah kita, itu di depan itu loh rumahku," kata Titi. "Boleh di sini aja," kata Yaya memelas. "Ya udah deh, gak apa-apa, tapi jangan di sini juga. Takut ada ular. Agak ke depan yuk, biar ada terang-terangnya," ajakku. "Aku gak boleh," tolak Yaya. "Di depan juga gak boleh," kata Titi. "Iya, gak boleh. Boleh di sini aja," tanyanya kembali. Kita pun memutuskan untuk bermain masak-masak di samping rumah Yaya, ditutupi rimbunnya pepohonan dan semak belukar yang tidak terawat. "Kamu ini sendirian di rumah?" tanyaku dengan tetap bermain. "Iya," jawabnya. "Mama papamu kemana?" tanya Titi. Sontak membuat Yaya tertegun, kaget atas pertanyaan Titi. "Kamu tahu mama papaku?" "Iya tahu. Pas kita ketemu di sungai kemarin, aku lihat mama papamu liatin kita. Tapi kayaknya gak suka deh sama aku." "Hus, gak boleh gitu Titi," kataku memutus. "Jangan dimasukkan hati ya Yaya. Mungkin perasaan Titi aja itu, mama papamu gak mungkin kan benci kita," sambungku. "Iya," jawabnya singkat. Tak terasa kami bermain begitu lama, sampai jam menunjukkan pukul 2 siang. Karena sudah jenuh, kami pamit pulang ke Yaya. "Yaya, aku pulang dulu ya, besok kita main lagi, oke?" ajakku. "Iya, makasih ya," jawabnya. Aku membereskan mainanku dan memasukkannya ke dalam karung putih dengan Titi. "Tapi, lain kali kalau kamu lihat papa mamaku lagi, lebih baik kalian pergi aja ya." "Kenapa?" tanyaku. "Mama papa gak suka aku main sama anak lain," jawab Yaya. "Iya deh," jawabku. Bergegas kami pulang dan membersihkan diri, makan dan kemudian menonton TV. Sore itu berlalu begitu cepat, tak terasa malam pun kini datang. Malam itu aku tidur di kamar Titi. Kebetulan Pak Lek saat itu tidak pulang, karena kerja mengikuti proyek. Pak Lek diharuskan lembur. Tinggallah kami berempat, masih tidur di kamar masing-masing. Saat itu aku bertekad aku harus mengetahui sebenarnya apa yang terjadi. Jam menunjukkan pukul 12 malam dan aku masih terjaga. Terdengar seseorang membuka pintu kamar. Kriet, begitu bunyinya. Kemudian disusul langkah kaki. Tapi anehnya, langkah ini tidak pelan, karena lantai rumah nenek saat itu masih terbuat dari semen yang dihaluskan permukaannya. Suara langkah jika malam pun bisa terdengar. Langkah itu terdengar tergesa. Tidak, bahkan lari seperti orang kegirangan. Aku pastikan itu bule. Siapa lagi kalau bukan dia? Pikirku saat itu. Cepat-cepat aku mengambil senter yang sudah aku ambil dari kamar nenek diam-diam sore itu. Aku kembali membuka kamar Titi. Mengendap-endap pelan sebisa mungkin, tidak mengeluarkan suara apapun. Aku kemudian mengikuti jejak bule. Kulihat pintu penghubung ruang keluarga dan dapur terbuka. Jackpot, itu benar bule bukan orang lain. Senter saat itu masih belum kunyalakan, karena posisi masih di dalam rumah. Masih ditemani lampu remang-remang. Aku melanjutkan langkahku ke dapur. Tapi aneh, pintu dapur yang itu tertutup seakan-akan tidak ada yang pernah membuka. Karena aku penasaran, namun tetap masih takut, kuputuskan untuk tidak membuka pintu itu, tapi mengintip dari balik lubang dinding anyaman itu.
Sedikit trauma, tapi kupaksakan. Senter kuhidupkan, tapi yang kudapatkan bukan bule. Justru sebuah keris dengan sinar berwarna biru melayang mengitari sumur tua nenek. Benar, tidak ada yang membawa keris itu. Keris itu terbang dengan sendirinya, kemudian menghilang. Karena aku kaget, aku memundurkan tubuhku. Namun, tidak terlalu takut. Entah aku justru takut dengan wujud manusia daripada benda kuno seperti itu. Namun, tidak kupungkiri, rasa gugup itu ada. Bahkan jika kalian di sana bersamaku saat itu, aku bersumpah detak jantungku mungkin bisa kalian dengar. Setelah aku kehilangan jejak bule, aku memutuskan saja untuk kembali. Namun, belum sampai 3 langkah, aku berhenti. Aku mendengar suara dari sisi sebelah kananku, di depan kamar mandi. Di belakang tumpukan stok kayu bakar nenek yang menggunung itu. Aku mendengar suara ayam yang sekarat. Hatiku tambah berdegup dengan kencang. Dengan langkah yang lemas, aku tetap mau menghampiri asal suara itu. Aku pun mencoba untuk berinteraksi dengannya, meskipun aku belum tahu sosok apa di belakang tumpukan kayu itu. "Bule," suaraku terdengar. "Bule di sana," kataku lagi, tapi masih tanpa jawaban. Aku mengingatnya pun masih merinding sampai sekarang. Aku mendapati bule. Dia membelakangiku, duduk berjongkok seolah-olah lagi melakukan sesuatu. Pelan-pelan aku mendekati bule dan mengarahkan senter ke arahnya. Innalillahi, yang aku lihat tangan bule memegang ayam hitam. Ayam itu sudah mati tersisa bulunya. Namun tangan bule penuh dengan darah ayam itu. Saat senter mengarah ke bule, bule menoleh ke arahku dengan seringai itu. Mengerikan. Mata melototnya diikuti dengan mulutnya yang penuh dengan darah dan usus ayam yang masih menggelantung di mulut bule. Belum sepenuhnya ia makan. Aku pun menjerit, menangis. Namun bule melempar ayam itu, menghampiriku dan mengelus kembali rambutku dengan tangan penuh darah ayam itu. "Putuku, ayo melu aku nduk," ucap bule yang artinya, "Cucuku, ayo ikut aku." Sembari wajah bule yang kian mendekat ke arahku dengan mengendus-ngendus kepalaku. "Polo seger," artinya otak segar. Entah apa maksud yang jelas, aku bersumpah itu pengalaman paling mengerikan sepanjang hidupku. Setelah mendengar teriakanku yang semakin keras, nenek bangun bersama Titi untuk menghampiriku. Saat nenek mendekati bule, bule kembali sadar akan dirinya sendiri. Melepas ramannya pada rambutku, menangis histeris. Mbok, aku kenapa?" Tangis bule seperti orang trauma dengan mual-mual karena menyadari barusan ia memakan hewan. "Wes nduk, wes." Nenek pun sampai tidak bisa berkata-kata. Cepat-cepat nenek membersihkan badan bule, berusaha menghilangkan jejak agar bule tidak dihakimi warga. Aku dan Titi pun berpelukan menangis ketakutan. "Mbok, relain Sari, Mbok. Di mana Mbok keris itu, Mbok? Bunuh Sari sekarang, Mbok." Masih dengan suara tangis bule. "Enggak, Nduk, enggak." Nenek pun tak kalah histeris. Setelah menenangkan bule, membersihkan badan bule, dan menghilangkan jejak, nenek membawa bule ke kamarnya, menenangkan bule dan menemaninya. Aku dan Titi saat itu menenangkan satu sama lain di kamar Titi, berusaha untuk tidur sembari menunggu Pak Le pulang keesokan harinya. Keesokan harinya, aku bangun dan melihat jam menunjukkan pukul 10 pagi. Mungkin terlalu lelah, kejadian semalam terlalu banyak menguras energi, sehingga menyebabkan aku dan Titi bangun siang hari itu. Karena penasaran bagaimana keadaan bule, aku langsung mencari nenek saat itu. Aku masih waras, tentu tidak berani langsung menuju kamar bule sendirian. Setelah kejadian tadi malam, kudapati nenek di dapur sedang memasak sesuatu untuk bule. Jenang sengkolo. Jenang 2 warna yang terbuat dari beras, yang satu berwarna putih dan satunya berwarna merah.
Jenang Sengkolo menurut tradisi Jawa dipercaya untuk membuang kesialan. Namun tentu saat itu aku tidak tahu itu apa. Mbah, lagi buat apa? Buat jenang, Duk. Sebagian biar dimakan bule, sebagian lagi nanti dihanyutkan ke sungai. Loh, sebagiannya buat aku aja, aku mau itu. Gak boleh, Duk. Ini khusus buat bule. Kamu besok aja Mbah belikan. Dengan bibir mencabik kesal, aku kembali bertanya pada nenek. Mbah, bule gimana? Nggak apa-apa, Nduk. Tapi bule dari semalam diam terus. Mungkin lagi sedih. Aku si anak zodiak Pisces ini yang identik dengan perasaan sensitif, membayangkan di posisi bule pasti dia sedih, harus bertindak di luar jiwanya sendiri. Rasa takutku kian memudar, kembali menjadi rasa iba. Mbah, mau ke bule, aku boleh ikut. Kamu gak takut? Enggak, bohong. Lisanku berkata tidak, pikiranku berkata takut, tapi hati kecilku merasa iba. Ya sudah, ayo sama Mbah aja, jangan sendiri. Cepat-cepat aku mengekori nenek, sembunyi di belakang jari yang nenek pakai. Saat nenek membuka pintu kamar bule, aku melihat bule duduk, meringkuk di pojok kasurnya. Kondisinya semakin hari semakin mengkhawatirkan saja. Duk, ini dimakan, sedikit aja gak apa-apa. Enggak, Mbok, tulak bule. Aku tahu apa yang akan diucapkan nenek, tapi nenek memilih untuk diam daripada menyinggung perasaan bule. Jawaban mengapa bule tidak pernah makan dan selalu merasa kenyang dalam 1 tahun belakangan ini karena bule memakan hewan-hewan peliharaan tetangga, memakannya hidup-hidup. Dan menurut laporan warga, dalam 1 hari terkadang bisa lebih dari 2 ayam yang hilang, atau terkadang kelinci atau bahkan kucing. Dan bule memakan semua itu hanya dalam waktu beberapa jam, tanpa meninggalkan jejak, tanpa bersisa. Bisa bayangkan betapa mualnya aku waktu melihat kejadian malam itu. Kami lebih memilih diam dan tidak berani mengungkitnya di depan bule. Tawaran jenang Sengkolo itu selalu bule tolak, entah apa alasannya. Kemudian beberapa menit kemudian suara motor Pak Lek terdengar. Alhamdulillah Pak Lek datang, karena saat itu yang memiliki HP hanya Pak Lek, sehingga Pak Lek pun tidak tahu menau ada kejadian ini karena kami tidak bisa mengabarinya saat itu. Pak Lek masuk dan kemudian kaget melihat nenek membawa jenang Sengkolo duduk di kasur bule. Mbok, ada apa? Dengan sorot mata Pak Lek yang melihat jenang Sengkolo itu. Ayo keluar dulu, kata nenek. Aku pun mengikuti nenek. Saat aku berbalik, aku melihat bule berubah ekspresi kembali. Tersenyum, meringis ke arahku dengan kepala dimiringkan ke kanan seperti hampir patah. Aku langsung lari keluar. Di luar, aku menceritakan semua yang aku alami pada Pak Lek. Begitupun Titi saat itu ternyata sudah bangun. Pak Lek terkejut dengan pengakuanku. Baru kali ini, aku melihat Pak Lek begitu takut, diiringi dengan derai air mata yang membasahi pipinya. Terus aku harus gimana, Mbok? Masih dengan suara gemetar. Coba kamu ke rumah Pak Amsar, minta untuk datang ke sini. Iya, Mbok, aku ke sana sekarang. Seketika Pak Lek bergegas mengendarai motornya untuk menjemput Pak Amsar. Sembari menunggu Pak Lek menjemput Pak Amsar, nenek kembali masuk ke dalam kamar bule. Kali ini aku tidak ikut masuk karena ya sudah cukup takut. Aku lebih memilih menunggu di ruang tamu bersama Titi. Kamu gak apa-apa, mau ikut aku aja tinggal di Madiun sementara, kataku. Iya gak apa-apa, aku gak mau pisah sama ibu, kata Titi menangis. Bule udah lama kayak gini, kataku sembari menghapus air mata Titi. Enggak, pas aku kecil, ibu gak pernah kayak gini. Cuma biasanya sering ngomong sendiri atau ketawa sendiri, tapi gak pernah
sampai kayak gini. Kalimatnya terputus. Sejak kapan jadi kayak gini? Ibu, dulu sayang banget sama aku. Apapun yang aku mau selalu diturutin. Ibu selalu ngajak omong aku, selalu ngajak aku main. Tapi pas itu malam tanggal 12 Januari aku ulang tahun ke-7. Malam itu aku tidur di kamarku sendiri karena ibu sama ayah udah janji besok di hari ulang tahunku mau ngajak aku ke pasar malam. Aku tidur lebih awal, tapi aku kebangun jam 12 malam. Soalnya aku ngerasa perutku perih. Ternyata ada ibu bawa pisau ditempelin ke perutku. Sembari Titi menunjukkan bekas goresan luka yang sudah menghitam. Kurasa ada kalau 8 cm panjangnya. Aku langsung nangis, langsung teriak manggil ayah. Terus ayah datang nyadarin ibu. Ibu akhirnya nangis sampai gak pernah lagi ngajak omong aku. Bahkan ngajak main gak pernah. Aku gak tahu kenapa. Aku gak tahu punya salah apa sama ibu. Tapi aku sayang ibu, gak mau pisah sama ibu. Tangisnya semakin membuat suaranya terbata-bata. Ya udah, cup, gak apa-apa, Titi hebat kok, kataku saat itu. Tak terasa 15 menit sudah kami menunggu kedatangan Pak Amsar. Suara motor Pak Lek pun kian mendekat. Pak Amsar dengan Pak Lek cepat-cepat melangkah ke kamar bule. Kami pun mengekori mereka. Saat membuka kamar bule, Pak Amsar langsung melihat aksara Jawa yang bule tulis itu dengan mata kaget. Ini apa? Tanya Pak Amsar. Saya nggak tahu, Pak. Sari yang nulis dan melarang saya untuk melepasnya, kata Pak Lek. Kemudian Pak Amsar mendekati bule. Ekspresi bule saat itu kembali normal, tidak seperti tadi yang meringis melihatku. Pak Amsar kemudian membacakan sesuatu, entah apa. Pak Amsar ini seorang kiai. Mungkin dia membacakan ayat-ayat suci. Wallahu alam. Ekspresi bule masih sama. Dan saat dirasa aman, Pak Amsar mengambil jenang sengkolo itu. Ia mendulangkan sesendok kepada bule, tapi bule menolak. Bule justru meminta piring yang berisi jenang itu dari tangan Pak Amsar. Kami sedikit lega. Ternyata bule mau makan sendiri. Tapi salah dugaan kami. Jenang itu bule makan tanpa menggunakan sendok. Ia makan menggunakan mulut seperti, maaf anjing. Tidak bule makan, tapi bule kumpulkan di mulutnya sebelum ia muntahkan jenang itu. Aku merasa wajah bule berbeda lagi, seperti kakek-kakek, kemudian menyeringai mengejek. Saat itu aku dan Titi dijauhkan oleh Pak Lek keluar kamar, menyisakan Pak Amsar dan bule. Pintu itu tidak ditutup, jadi kami masih bisa melihat apa yang terjadi. Pak Amsar memercik-mercikkan air putih ke wajah bule, dan bule berteriak-teriak dengan suara seorang kakek-kakek. Ono urusan opo kue bocah? Gertak bule mengerang-ngerang wajahnya marah. Artinya, ada urusan apa kamu bocah? Selebihnya kisah ini akan kita bahas di part selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.